Jadi kabar ini juga pernah ditanyakan langsung sama Mas Tarmaji. Kita bertanya apa benar kalau dulu Mas Imam itu pernah melakukan pernapasan di pantai Taman Pacitan. Jangan lupa subscribe channel Arjuna 22. Arjuna 22. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Arjuna 22, channelnya para pendekar dan para pecinta pencak silat Indonesia. Oke, dulur-dulurku semuanya, sejenak kita letakkan 16 dan 17. Sejenak kita bernostalgia mengenang sebuah sejarah, yaitu sebuah sejarah dari sang legendaris PSHT, sang Pendhita Wesi Kuning. Siapa lagi kalau bukan Raden Mas Imam Kusupangat. Jadi beliau ini adalah seorang sosok yang sangat saya idolakan, yaitu bisa dilihat dengan unggahan video-video saya sebelumnya yang banyak membahas tema tentang sejarah beliau. Ya, mungkin salah satunya membahas ketika beliau tirakat selama 7 hari 7 malam untuk menjawab sebuah persoalan PSHT. Jadi pada waktu itu Mas Imam pernah berkata pada Mas Maji, "Dek, SHT akan menjadi besar, bahkan lebih besar dari perguruan-perguruan lain. Tapi saya tidak sempat ikut menyaksikan. Yang menyaksikan Dik Maji sendiri, dan yang memimpin juga Dik Maji sendiri." Jadi begitulah kata Mas Imam waktu itu. Jadi itu tadi sedikit cerita hasil dari ketika Mas Imam melakukan tirakat selama 7 hari 7 malam. Dan sebenarnya lanjutan dari cerita ini masih panjang, cuma sudah pernah saya bahas di video-video saya beberapa waktu yang lalu. Dan yang ingin saya bahas di kesempatan kali ini yaitu sebuah lokasi yang pada waktu itu sempat dijadikan atau pernah dijadikan tempat untuk melakukan pernapasan oleh Mas Imam, yang mana tempat ini berlokasi di Kota Pacitan, untuk lebih tepatnya di ujung timur Kota Pacitan, yaitu di Pantai Taman Kecamatan Ngadirojo. Dan semua ini adalah sebuah misteri yang belum terpecahkan hingga saat ini dan masih membuat kita semua bertanya-tanya, kenapa tempat ini yang dipilih oleh Mas Imam untuk melakukan pernapasan. Karena kalau hanya mencari lokasi pantai Telengria yang berlokasi di pusat Kota Pacitan, itu jauh lebih indah dan jauh lebih mudah diakses kalau dari Kota Madiun. Jadi intinya kalau menurut saya ini semua pasti ada maksud dan tujuannya. Jadi untuk dulur-dulur yang penasaran dengan tempat ini, yaitu sebuah lokasi yang pernah dipilih oleh Mas Imam untuk melakukan pernapasan, langsung saja ikuti saya menuju Pantai Taman Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan. Sepiro gedene sengsara yen tinampa amung ati jaba bener pituture sesepo esma terate urip pancen akeh cobaane yen
Oke, dulur-dulur semuanya, kali ini saya sedang berada di Pantai Taman, sebuah pantai yang berlokasikan di Kota Pacitan. Jadi untuk lebih tepatnya di sebelah ujung timur dari Kota Pacitan. Jadi di pantai ini ceritanya pernah dijadikan tempat untuk pernapasan dari Sang Pandhita Wesi Kuning, yaitu Raden Mas Imam Kusupangat. Dan sebelum saya membahas lebih jauh, kita review dulu untuk keindahan dari Pantai Taman ini. Ayo. Oke, dulu-dulu semua ya. Jadi tempat inilah yang menurut cerita dari sesepuh-sesepuh, disinilah tempat Raden Mas Imam Kusupangat melakukan pernapasan. Dan sampai saat ini semua masih menjadi misteri karena kita semua belum tahu kenapa beliau memilih tempat ini untuk melakukan pernapasan. Karena kalau kita cari tempat yang lebih mudah diakses dari Kota Madiun, itu harusnya kalau beliau mencari lokasi di laut itu lebih dekat ke pantai Telengria. Jadi kalau untuk akses ke pantainya itu lebih mudah ke pantai Telengria. Jadi selain jalannya sudah bagus, aksesnya pun lebih mudah ke situ. Karena kalau di tempat ini itu kalau dari Madiun harus melewati pegunungan, harus melewati jalan-jalan yang ya bisa dibilang jalan yang rusak, jalan yang kurang bagus gitu loh. Jadi sampai saat ini masih menjadi misteri kenapa Mas Imam memilih tempat ini untuk melakukan pernapasan. Dan cerita ini saya dapatkan dari Kang Mas Budi Haryanto, seorang warga PSDT tingkat 2 dari Pacitan. Jadi beliau pernah bilang bahwa Mas Imam dulu pernah melakukan pernapasan di tempat ini. Makanya kami itu sering sekali napak tilas ke tempat ini, melakukan pernapasan di tempat ini, karena kalau kata Mas Budi kita napak tilas Mas Imam, katanya seperti itu. Dan berita ini juga pernah ditanyakan langsung pada Mas Tarmaji. Jadi kabar ini juga pernah ditanyakan langsung sama Mas Tarmaji. Kita bertanya apa benar kalau dulu Mas Imam itu pernah melakukan pernapasan di Pantai Taman Pacitan. Dan waktu itu Mas Maji tidak mengiyakan, juga tidak bilang tidak. Tapi waktu itu Mas Maji hanya bilang, ketika kita tanya apa Mas Imam dulu pernah melakukan pernapasan di Pantai Taman Pacitan, beliau menjawab, itu kan dulu. Jadi seperti itu jawaban dari Mas Maji. Dan akhirnya dengan jawaban Mas Maji yang seperti itu, akhirnya kami menyimpulkan bahwa Mas Maji membenarkan cerita ini. Oke dulur, jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan sore hari yang cerah ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.